Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS Negeri 13 Jakarta, khususnya kelas 9. Ya, hari ini kita kembali lagi ke mata pelajaran seni budaya. Ya, untuk kegiatan hari ini yaitu kita masih melaksanakan tugas praktik ya. Seperti halnya semua ketahui bahwa minggu kemarin ada tugas praktik yang tugas ini akan menjadi nilai penilaian harian ya, nilai penilaian harian keterampilan, dan mungkin juga dimasukkan menjadi nilai penilaian harian kognitif ya. Jadi tugas praktik kita kemarin yaitu membuat karya seni grafis ya. Nah, dalam pembuatan karya seni grafis ya, mungkin Bapak sedikit kembali jelaskan bahwa seni grafis khususnya tugas yang kalian terima yaitu ya, membuat seni cetak dengan teknik cetak tinggi, di mana cetak tinggi pada dasarnya khususnya pada saat pembuatan biasanya dibuat menggunakan media papan atau hardboard ya, atau bisa juga menggunakan papan MDF ya, khusus cetak tinggi, atau biasa disebut juga dengan cukil ya. Teknik cetak ini juga dengan teknik cukil ya, yang dikenal oleh kalangan-kalangan seni rupa, khususnya para seniman-seniman grafis ya. Jadi pada umumnya sebenarnya karya seni grafis khusus cetak tinggi itu menggunakan bahan atau media papan ya. Tapi tugas kalian ya, dengan teknik cetak tinggi, nah media papan ini kita ganti menggunakan bahan-bahan alam, seperti halnya yaitu menggunakan bahan-bahan seperti pelepah pisang, wortel, kentang, daun, dan lain sebagainya. Nah, ini secara media mungkin beda, tapi secara teknis sama, karena cetak tinggi itu biasanya yang bagian cetakannya yaitu kita cukil, yang otomatis nanti gambarnya akan timbul atau akan tinggi ya, atau gambarnya menggunakan cetakan yang menonjol. Nah, ini contoh karyanya ya. Nah, kalau pada umumnya menggunakan media papan ya, kamu akan menggunakan media tadi alami berupa biji-bijian atau juga menggunakan dan lain sebagainya. Ini seperti ini. Nah, kalau ini menggunakan teknik cukil, gambarnya dengan cara dicukil dengan alat cukilan. Nah, ini alat cukilannya dikerok. Nah, kalian buat cetakan ini ya dengan menggunakan cutter. Nah, sama-sama dikerok ya, atau dibentuk. Misalkan di sini ya, misalkan di sini ada kentang ya, dibentuk dan lain sebagainya. Ada wortel. Nah, ini dibentuk biasanya menggunakan, kalau papan menggunakan cukilan. Nah, kalau kamu yang bahan alami ya menggunakan cutter dan lain sebagainya. Nah, setelah membuat cetakan, biasanya proses selanjutnya itu biasanya proses pewarnaan. Nah, proses pewarnaan itu biasanya menggunakan bantalan. Bantalan istilahnya tatakan. Ya, jadi tatakan ini dituangkan dulu cat ya, baru nanti ya, kalau biasanya lukis itu catnya dituangkan di palet ya. Kalau ini catnya dituangkan di bantalan ya, yang datar biasanya kaca ya. Nah, itu nanti catnya bukan dikuas tapi di roll ya. Di roll ini ya, biar karena roll ini permukaannya rata, otomatis setelah di roll dan tintanya menempel atau warnanya menempel di bagian roll ini, baru dituangkan ke papan tersebut otomatis. Nah, ini yang warna biru, warna-warna yang terkena tinta, otomatis yang bolong, yang cukil, nah itu tidak akan terkena tinta. Sama seperti halnya tugas kamu ya. Jadi kamu bikin bantalan dulu menggunakan plastik atau piring dan lain sebagainya. Nah, warnanya ditaruh di situ dan warnanya diratakan dulu ya. Diratakan dulu ya, lalu ditutul ya sampai rata warnanya.
ya baru dicap. Dicapnya biasanya di kertas. Nah, ini di kertas hasilnya seperti ini. Nah, emang hambatannya biasanya ada warna-warna yang tidak tebal. Ya, nempelnya tidak tebal. Nah, makanya dalam proses grafis ya, pada umumnya itu biasanya menggunakan seperti halnya alat press, alat tekan ya. Jadi biar ditekan biar sampai warnanya menempel. Biasanya sih kalau teknik cetak tinggi yang menggunakan papan ya, kertasnya ditempelkan, yaitu kertasnya dikerok ya, dikerok dari menggunakan sendok, tapi bagian bawahnya ya biar tidak robek ya, seperti halnya kalau dikerok kan berarti diambil ya, bukan dikerok tapi ditekan seperti halnya dengan cara dielus-elus tapi ditekan ya dengan bagian yang tumpul. Nah, itu fungsinya untuk menempelkan warna. Nah, makanya biasanya ini tidak bisa sekali cetak langsung berhasil, biasanya tidak seperti itu. Biasanya ditambahkan lagi di bagian cetakannya, cat lagi untuk menghasilkan warna-warna yang ngeblok seperti ini. Makanya kalau misalkan kamu mencoba mencap tapi hasil capnya kurang maksimal, yaitu wajar, karena biasanya mesti berapa kali proses pencapan di atas kertas, bahkan bisa 10 kali cap di atas kertas baru misalkan hasilnya maksimal. Nah, itu juga dipengaruhi oleh ratanya cat pada hasil cetakan, contohnya seperti ini ya. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan. Jadi kenapa tugas kamu menggunakan bahan-bahan alami ya, karena kita belajar ya, karena untuk media-media yang secara profesional menggunakan media papan dan alat cukil, nah itu membutuhkan alat yang otomatis akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Oke, lanjut. Dari hasil karya teman-teman atau karya siswa-siswi MTS 13 yang sudah mengumpulkan, yang sudah Bapak koreksi. Nah, ini ada contoh karya yang sangat bagus ya. Jadi semua hasilnya itu merupakan hasil cetakan ya. Jadi misalkan dari daun, batang ya, misalkan ada bunganya. Nah, di sini misalkan ada kupu-kupu ya, kupu-kupu mungkin dibuat 2 cetakan. Yang satu bagian sayapnya, satu bagian badannya. Nah, ini sangat menarik ya, dengan kombinasi warna yang juga cukup menarik. Nah, sebenarnya masih banyak karya-karya yang bagus ya, dan ada juga yang Bapak lupa sampaikan, harusnya dalam karya grafis ini harusnya semuanya itu harus hasil cetakan ya, karena kemarin contohnya seperti ini Bapak kasih ya, contoh seperti ini. Jadi batang ini ya dilukis ya, tapi nggak apa-apa karena kita menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Tapi yang Bapak koreksi itu banyak yang seharusnya tidak digambar atau dilukis, tapi harus hasil cetakan. Nah, itu untuk perbaikan kamu ke depannya kalau suatu saat kita akan praktek kembali, khususnya membuat karya seni grafis. Itu ya. Jadi untuk kegiatan hari ini silakan kalian melanjutkan ya, silakan kalian melanjutkan, khusus yang belum selesai ya. Jadi silakan kalian lanjutkan, khusus yang belum selesai ya. Ditunggu ya hari Jumat 29 Januari 2021 melalui Google Classroom ya. Jadi yang belum selesai nanti kumpulkan di Google Classroom ya. Kalau misalkan ada yang pengen diperbaiki yang sudah dinilai, silakan juga ya. Misalkan yang sudah Bapak nilai ya Bapak anggap sudah selesai ya, sudah menyelesaikan tugas prakteknya dan sudah memiliki nilai penilaian harian 1. Tapi kalau misalkan masih ada yang kurang puas terhadap nilainya, pengen diperbaiki, pengen buat lagi, silahkan ya. Nah, itu tolong dikumpulkan. Nah, jadi ada juga yang Bapak koreksi ya, dari beberapa tugas kalian
ya. Jadi yang dikumpulkan itu foto karya satu, ya ada dua hasil foto yang dikumpulkan. Pertama foto karyanya saja satu, yang kedua foto close up pembuat karya ya atau kamu ya setengah badan sedang memegang karya ya. Jadi ada dua foto. Jadi Bapak sudah koreksi sebagian, masih hanya foto karyanya saja ya. Jadi mohon setiap kegiatan dibaca lagi informasinya dengan baik ya. Ada juga misalkan ya mengumpulin karya dia hanya fotonya saja ya. Nah, di sini kan ada Bapak menjelaskan hasil karya dibuat, dikasih nama lengkap, kelas dan judul karya pada bagian kanan bawah karya. Jadi banyak yang tidak mengikuti informasi yang Bapak sampaikan. Kenapa? Ya banyak misalkan karya kamu kumpulkan ya, tapi namanya tidak ada. Itu satu. Ada yang namanya ada, tapi namanya itu tidak ditulis di karyanya. Ya, tidak dibuat di karyanya, di kertas ya, tapi dia hasil foto karya terus ditulis menggunakan handphone namanya, kelasnya ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi untuk kali ini mungkin ya Bapak maklumi, untuk minggu depan jangan diulangi lagi. Karena apa? Ini berkaitan dengan originalitas tugas yang kalian buat ya. Jadi kalau misalkan di karya kamu ada nama kamu, nah itu sangat sulit untuk digunakan ya atau dipakai oleh orang lain. Contoh misalkan ya ada beberapa tugas yang tidak ada namanya, atau misalkan namanya tadi ya menggunakan handphone. Bisa saja tugasnya kamu ngambil di internet terus dikasih nama kamu dan sebagainya. Ya itu sangat fatal sekali ya, karena sudah mencuri hak karya orang lain ya. Jadi tolong dibaca lagi berkaitan tentang informasi atau format-format yang perlu kalian kumpulkan. Itu bagi yang belum selesai. Ya, bagi yang sudah selesai, ya lanjut silahkan ya kerjakan LKS halaman 10, yaitu penguasaan konsep ya. Jadi yang sudah selesai tugasnya hari ini, lanjutkan mengerjakan LKS halaman 10, yaitu penguasaan konsep ya. Ya, Bapak baca lagi, bagi siswa yang sudah menyelesaikan tugas praktik, kerjakanlah tugas penguasaan konsep LKS halaman 10, esai 1-5 dikerjakan di buku LKS-nya. Dikumpulkan dengan cara difoto LKS yang telah diisi, ditulis nama dan kelas pada bagian atas LKS ya. Ya, di bagian atas LKS. Ya, ini bukan halaman 11 tapi halaman 10 ya. Nah, ini untuk yang sudah selesai. Silakan melanjutkan mengerjakan tugasnya LKS. Yang belum selesai gimana? Yang belum selesai silakan mengerjakan tugas praktiknya dulu. Silakan diselesaikan. Ya, yang penting tugas praktiknya dulu karena ini nilai harian. Nah, kalau sudah selesai, ya, baru kamu kerjakan LKS, tugas LKS tersebut ya sebagai PR. Ya, jadi tugas LKS-nya buat yang belum selesai buat PR. Apa itu PR? PR itu berarti dikerjakan di luar jadwal mata pelajaran. Jadi nih sekarang kita lagi masuk jam mata pelajaran. Kalau PR itu berarti di luar setelah jam pelajaran selesai, itu PR. Ya. Nah, PR itu dikumpulkan maksimal di pertemuan berikutnya ya, seperti halnya kita sekolah saja. Misalkan kita belajar masuk kelas, oke buat PR. Berarti otomatis kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dan harus sudah selesai. Jangan sampai di pertemuan berikutnya baru mengerjakan ya. Mungkin itu saja ya kegiatan hari ini ya. Bapak kira cukup ya, silakan dilanjutkan yang belum selesai ya, dan yang sudah selesai silakan melanjutkan mengerjakan LKS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.